Pada tahun 1970-an, Malaysia berhasil membuat sukses pada masanya. Hal ini dikarenakan serial ini berhasil ditayangkan di berbagai negara hingga bahkan sampai di negara-negara barat. Gua Indo tapi bangga akan prestasi Malaysia. Yang terbaik untuk Indonesia adalah harus legowo mengakui Malaysia negara yang diberkahi Tuhan. Indonesia harus banyak belajar ke Malaysia, mulai peradaban, teknologi, budaya. Nah ini guys ya, ada yang mengakui juga. Hai, hello guys, assalamualaikum, salam sejahtera semuanya. Apa kabar ya teman-teman, saudara, sahabat? Semoga selalu dalam keadaan baik dan semoga selalu dilimpahkan rizkinya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, bertemu kembali guys. Semoga Anda tidak bosan-bosan ya, sebab kita akan memberikan informasi ataupun sharing hal-hal yang menarik di channel Bang Ray ini guys ya. Mantap. Oke guys, mengenai animasi ya, siapa yang tidak suka animasi? Sebab kita dari kecil sampailah ke dewasa ini kadang menikmati animasi tersebut ya. Sangat suka sekali bila kita menonton animasi guys. Dan di Indonesia juga banyak sih animator ya, animasi film-film yang cukup menarik dan cukup bagus juga ya. Tapi sayang sekali lagi sayang guys ya, sebab kita ketinggalan jauh dengan animasi Malaysia guys ya. Jadi apa sebabnya semua ini? Sebab kalau diikutkan, Malaysia animasinya itu sudah go internasional gitu. Dan keren banget guys. Padahal kalau kita membuat film animasi itu susahnya minta ampun dan membutuhkan waktu dan juga modal yang cukup besar guys ya. Jadi apa ini? Sebenarnya ada apa? Padahal Indonesia juga kreatif. Orang-orangnya pada kreatif semua guys ya, tapi kenapa boleh kalah dengan Malaysia? Jadi oke guys, ini channel daripada portal animasi ya. Bagaimana industri animasi Malaysia bisa sangat sukses? Ya aku pun penasaran banget ya, sebab kalau animasi di Malaysia ini selalu sukses gitu loh guys ya. Tak kira lah dari dulu sampai sekarang itu memang animasinya itu top banget gitu guys ya. Jadi sama-sama kita akan cari tahu seperti apa guys ya, kenapa bisa sukses banget gitu. Jadi tak perlu beli masa lagi, jom kita layan videonya. Bagi kalian yang pengen nonton videonya langsung, link ada di description box. Oke, bismillah and play. Semuanya oke, jadi pada bulan Agustus tahun lalu, gue sudah sempat membuat video pembahasan mengenai animasi atau kartun series terbaik yang pernah dibuat oleh negara Indonesia dan juga Malaysia pada hari kemerdekaan kedua negara ini. Nah, dikarenakan pada tanggal 17 Agustus kemarin, gue sudah membuatkan video spesial dan ditunjukkan untuk hari kemerdekaan negara kita. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini, gue akan membuatkan video spesial yang ditujukan kepada negara tetangga kita yang sedang merayakan hari kemerdekaan mereka. Nah, tapi berbeda dengan pembahasan sebelumnya, di mana gue membahas salah satu film animasi buatan negara kita. Untuk perayaan negara Malaysia kali ini, gue nggak akan membahas salah satu film animasi buatan mereka, melainkan gue ingin membahas bagaimana bisa industri animasi di negara Malaysia bisa sangat maju dan sukses. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, gue ingin memberikan sedikit klarifikasi dan pemberitahuan bahwa informasi yang bakal gue sampaikan berikutnya ini merupakan hasil dari research gue yang nggak begitu luas, dan sekaligus ada beberapa poin yang berasal dari opini gue pribadi. Jadi kalau misalnya ada beberapa informasi yang terkesan kurang tepat, kalian bisa koreksi gue di kolom komentar di bawah. Jadi mungkin cukup basa-basinya, kita langsung masuk aja ke pembahasan dalam 3, 2, 1. Oke guys ya, sebab dia selalu membahas tentang animasi di Indonesia, di Malaysia, dan Indonesia juga tidak kurang bagus guys. Alasan kenapa dunia animasi Malaysia bisa sangat sukses, alangkah baiknya kita melihat terlebih dahulu perjalanan dari perkembangan dunia animasi dari negara Malaysia. Oke, ini cerita guys ya, cerita dari perjalanannya dari dulu seperti apa ini. Nah, kalau ngomongin soal industri animasi di negara Malaysia, bisa dibilang ini merupakan salah satu industri yang sudah ada sejak lama. Pada tahun 1970-an, Malaysia berhasil membuat sebuah animasi pendek yang berjudul Hikayat Sang Kancil. Nah, sejak saat itu, perkembangan dari industri ini terus berkembang dengan cukup konsisten hingga pada tahun 1997, negara Malaysia merilis sebuah serial animasi yang berjudul Kampung Boy. Animasi ini sendiri menceritakan keseharian dari anak-anak Melayu dan merupakan adaptasi dari sebuah grafik novel dengan judul yang sama. Nah, menurut berbagai sumber yang sudah gue lihat, serial Kampung Boy merupakan animasi buatan Malaysia yang cukup terkenal dan bisa dibilang sangat sukses pada masanya. Hal ini dikarenakan serial ini berhasil ditayangkan di berbagai negara hingga bahkan sampai di negara-negara barat. Setelah perilisan serial tersebut, negara Malaysia masih belum memproduksi serial lain yang bisa sesukses animasi Kampung Boy. Hingga pada tahun 2006, Malaysia
Malaysia akhirnya memproduksi sebuah animasi yang juga berhasil ditayangkan di berbagai negara, yaitu Bola Kampung. Ini juga Meskipun keren penyebaran animasi ini tidak semasif serial Kampung Boy, tapi setidaknya animasi ini bisa dibilang sangat sukses hingga masih dikenal oleh para penontonnya hingga saat ini. Nah, satu hal yang membuat serial ini sangat dikenal oleh banyak orang adalah karena serial ini berhasil ditayangkan di saluran Disney Channel. Yes, kalian nggak salah dengar, sebuah serial lokal dengan budget dan kualitas yang seadanya dapat ditayangkan di saluran besar ini. Nah, tidak lama setelah perilisan Disney Kampung Channel, Boy, guys. Malaysia kembali lagi merilis sebuah animasi yang bahkan kali ini berhasil membuat industri ini menjadi sangat besar dan sangat dikenal oleh banyak orang, yaitu Upin dan Ipin yang ini rilis pada memang tahun 2007. sukses banget ya. Yap, sebuah animasi yang awalnya hanya ditunjukkan untuk hiburan anak-anak pada bulan puasa menjadi sebuah karya yang sangat terkenal, sangat sukses dan berpengaruh dalam perkembangan industri animasi di negara Malaysia. Bener. Tidak hanya animasi ini berhasil tayang di berbagai negara, namun sejak Upin dan Ipin rilis, negara Malaysia mulai konsisten dalam memproduksi animasi dengan kualitas yang sangat bagus dan fenomenal. Seperti keren contohnya banget nih. adalah Bobo Boy pada zaman dahulu, Agent Ali, dan yang paling terbaru adalah Mecha Mato. Ini keren banget nih Nah, guys. jadi begitulah sejarah singkat dari perkembangan dunia animasi di negara Malaysia. Sekarang kita masuk ke topik utama dari video ini. Apa yang membuat industri animasi di Malaysia bisa sangat sukses? Well, salah satu faktor utama yang membuat industri ini bisa sangat maju adalah dukungan pemerintah. Yes, bisa dibilang ternyata. pemerintah Malaysia memiliki peran andil yang sangat besar dalam kemajuan industri ini. Seperti yang kita tahu, untuk memproduksi sebuah animasi, sebuah studio pastinya memerlukan biaya yang tidak sedikit. Benar. Mereka memerlukan perlengkapan dan budget yang cukup besar untuk bisa terus menjalankan proyek-proyek animasi mereka. Nah, sebenarnya ada cukup banyak cara yang dapat mereka lakukan untuk bisa menangani masalah ini. Salah satu contohnya yang merupakan faktor eksternal adalah dukungan dari pemerintah. Dengan Gila. adanya dukungan pemerintah yang bisa berupa dana atau bahkan Iya, fasilitas benar. khusus, industri animasi di negara Malaysia dapat berkembang dengan sangat pesat. Hal ini sebenarnya tidak hanya terjadi pada negara Malaysia saja. Negara Jepang pun juga mendapatkan perlakuan yang sama, di mana pemerintah mereka sangat peduli terhadap perkembangan animasi dan mereka pun sangat mendukung industri ini. Hasilnya adalah negara Jepang kini dikenal sebagai negara penghasil produk animasi atau anime yang paling besar. Begitupun juga dengan Malaysia. Dengan adanya dukungan dari pemerintah, kini industri animasi di negara mereka terus berkembang hingga menjadi sangat sukses dan dikenal oleh banyak negara. Nah, selain dari dukungan pemerintah, faktor lain yang juga mempengaruhi perkembangan industri animasi ini adalah dari dukungan orang-orang di Malaysia. Yes, Beda halnya benar dengan juga. dukungan pemerintah yang Betul. lebih berfokus pada penyediaan dana atau fasilitas, dukungan yang diberikan oleh masyarakat Malaysia lebih ke arah apresiasi dan juga rasa bangga. Nah, hal ini memang terlihat sangat sepele dan kecil, tapi percayalah, dukungan dari para penonton lokal merupakan salah satu kontribusi yang sangat besar dari perkembangan Betul, industri betul. animasi. Nah, hal ini memang terlihat sangat sepele dan kecil, tapi percayalah, dukungan dari para penonton lokal merupakan salah satu kontribusi yang sangat Yes. besar dari perkembangan industri animasi. Dengan semakin banyak orang yang mendukung animasi buatan negara mereka sendiri dengan menonton atau bahkan membeli official merch, hal ini sebenarnya sudah cukup untuk bisa mendanai suatu studio animasi untuk Betul, terus betul. menjalankan proyek-proyek mereka. Hal ini sebenarnya juga bisa dilihat dari perkembangan kartun web series seperti Hell of a Bus dan juga Murder Drone, di mana kedua series tersebut sama-sama dibuat oleh studio yang kecil dengan budget seadanya. Tapi dikarenakan kedua kartun ini memiliki audiens atau fans yang sangat banyak, hal tersebut sudah sangat cukup untuk bisa terus mendanai mereka dalam membuat karya-karya baru. Nah, faktor berikutnya yang juga mempengaruhi perkembangan industri animasi ini adalah dari pengembangan intellectual property. Seperti yang sudah gua katakan sebelumnya, biaya untuk memproduksi sebuah animasi terbilang sangatlah besar. Benar, Selain besar mendapatkan banget ya. sokongan dari pemerintah dan berbagai investor luar, sebuah studio animasi juga perlu mendapatkan cuannya tersendiri. Nah, biasanya salah satu sumber cuan utama bagi para studio animasi adalah dengan mematenkan hak intelektual properti mereka. Dengan melakukan hal ini, sebuah animasi yang pada dasarnya merupakan ide atau karya seseorang dapat dilindungi oleh lembaga hukum. Ide atau karya yang dilindungi ini tidak dapat digunakan oleh sembarang orang, dan siapapun yang ingin menggunakan properti tersebut, mereka perlu mendapatkan izin dari sang pembuat karya tersebut. Benar. Selain itu, cara ini juga dapat meningkatkan nilai jual dari suatu karya yang mana ini
bakal sangat berpengaruh dalam penjualan lisensi penayangan dari suatu animasi. Ketika suatu animasi berhasil ditayangkan di sebuah saluran TV atau bahkan layanan live streaming, disitulah mereka bisa mendapatkan penghasilan. Dengan suatu animasi yang telah memiliki hak paten dan ada banyak media yang mau menayangkan animasi tersebut, jelas hal ini bakal mendatangkan cuan yang sangat besar. Selain dari lisensi penayangan, hak intellectual property ini juga sangat berpengaruh dalam penjualan merchandise, pengadaan suatu event, dan juga kerjasama antar produk atau penayangan suatu iklan. Nah, apa yang menurut gue sangat menarik dari animasi Malaysia ini adalah mereka tidak hanya menampilkan suatu produk ke dalam acara mereka. Mereka juga memanfaatkan karakter-karakter yang ada di serial tersebut untuk mempromosikan suatu produk yang sedang bekerja sama dengan mereka. Nah, hal ini jelas sangat menguntungkan dan juga bijak. Nggak cuma mereka menjadikan animasi mereka sebagai sebuah karya seni, namun di waktu yang bersamaan, mereka juga menjadikan animasi mereka sebagai bahan pengiklanan, namun tidak memasukkan ke dalam cerita mereka. Ini merupakan gerakan yang sangat bijak, karena dengan begitu, cerita dari animasi tersebut tidak akan menjadi terganggu dikarenakan kemunculan iklan yang random. Dengan mereka bekerja sama dengan brand-brand tertentu, mereka tidak hanya membuat brand tersebut dikenal oleh para penonton animasi, melainkan animasi tersebut juga akan dikenal oleh orang-orang yang suka dengan brand yang mereka promosikan. Ini merupakan bentuk simbiosis mutualisme yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Nah, faktor berikutnya adalah penyebaran dan juga pemilihan audiens yang tepat. Apa yang gue maksud dari penyebaran ini adalah animasi-animasi buatan Malaysia tidak hanya berfokus pada penayangan di dalam negeri saja. Mereka juga sangat konsisten dalam memasarkan animasi-animasi buatan mereka ke berbagai negara. Hampir setiap animasi buatan mereka yang sukses pasti selalu bisa sampai ke berbagai negara lain. Bahkan hal ini sudah terjadi sejak kemunculan serial Kampung Boy. Dengan penyebaran yang sangat luas, hal ini jelas akan membuat kartun tersebut dikenal oleh banyak orang, dan juga semakin banyak orang akan menonton animasi tersebut, yang mana ini jelas juga akan menghasilkan cuan yang lebih besar. Nah, untuk pemilihan audiens, gue sangat suka bagaimana animasi-animasi buatan Malaysia dapat menciptakan sebuah animasi yang memang benar-benar bisa dinikmati oleh semua orang. Meskipun kebanyakan animasi-animasi tersebut ditunjukkan untuk anak-anak, namun dikarenakan berbagai hal, para penonton anak muda hingga orang dewasa juga sangat suka dengan animasi-animasi ini. Ada cukup banyak faktor yang bisa membuat para orang dewasa bisa menikmati sebuah kartun anak-anak, mulai dari visualnya yang bagus, ceritanya yang menarik, ataupun humornya yang sangat cocok bagi mereka. Dan faktor terakhir yang membuat animasi Malaysia bisa terus maju adalah dari perkembangan animasinya itu sendiri yang terus mengalami kemajuan. Nah, apa yang gue maksud di sini adalah animasi-animasi buatan Malaysia tidak hanya stuck di suatu gaya yang sama. Seiring berjalannya waktu, mereka terus mengalami perkembangan hingga pada akhirnya mereka berhasil menemukan identitasnya tersendiri dan terus meningkatkan kualitas dari animasi mereka. Seperti contohnya adalah sebelum Upin dan Ipin rilis, di mana pada saat itu animasi-animasi buatan Malaysia selalu didominasi oleh animasi-animasi dengan gaya 2 dimensi. Tapi sejak Upin dan Ipin muncul, mereka pun mulai sadar bahwa penggunaan gaya animasi 3 dimensi atau computer animation dapat menghasilkan animasi yang lebih bagus daripada 2 dimensi. Maka dari itu, penggunaan gaya 3 dimensi akhirnya menjadi sangat diminati hingga menjadi ciri khasnya tersendiri bagi animasi Malaysia. Nah, selain dari segi visual, perkembangan animasi ini juga dapat dilihat dari segi ceritanya, di mana yang awalnya mereka selalu memiliki cerita yang ringan dan penuh dengan candaan, kini mereka mulai lebih berfokus pada cerita yang lebih berat dan juga serius. Kemajuan dari segi cerita ini jelas akan menambahkan audiens yang baru, terkhususnya mereka-mereka yang sangat suka dengan cerita yang serius, dan hal ini jelas akan membuat animasi tersebut lebih memiliki banyak lagi audiens. Dan seperti yang kita tahu, semakin banyak audiens, maka animasi tersebut bakal semakin terkenal dan bisa menghasilkan cuan yang lebih banyak. Hebat. Nah, jadi begitulah beberapa faktor yang membuat industri animasi di negara Malaysia bisa sangat sukses. Dari video ini kita bisa tarik kesimpulan bahwa terdapat beberapa faktor utama yang bisa membuat animasi-animasi di negara Malaysia bisa terus berkembang. Mulai dari dukungan warga hingga pemerintah, dan juga fokus pada pembuatan animasi ini tidak hanya terbatas sebagai pembuatan karya saja, melainkan mereka juga menjadikan animasi ini sebagai ladang bisnis dengan bekerja sama dengan berbagai brand ternama. Saya harap dengan video ini banyak negara di luar Malaysia sana, termasuk negara Indonesia, bisa mengambil contoh untuk terus memajukan industri animasi mereka. Jadi ya, gimana menurut kalian? Apakah masih ada faktor lain yang mendukung kemajuan dari industri animasi ini? Well, tulis di kolom komentar di bawah. Jadi mungkin cukup sekian dari video kali ini. Terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan untuk menonton video gua. Gua undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye. Oke guys, itu saja ya. Cukup menarik ya cerita animasi dari Malaysia ini ya. Dia ini dari tahun 70-an sudah ada animasi guys ya.
wow, luar biasa dan semakin berkembang dan semakin canggih gitu loh guys ya, dari mula bercandaan sampailah menjadi serius gitu ya. Dan ini channel Indonesia loh ya, channel Indonesia membahas tentang Malaysia, animasi Malaysia, bahwa memang dia tahu sendiri bahwa animasi Malaysia itu cukup maju dengan pesat ya, cukup keren, cukup bagus gitu loh guys ya. Dan faktor-faktornya memang bener ya, yaitu masyarakatnya sendiri itu menyokong gitu loh ya, menyokong dengan penuh. Bukan untuk mengata-ngatain ataupun menghujat guys ya. Kita membuat animasi penat-penat kemudian ditonton warganya sendiri dihujat pula di situ. Jadi kan kita menjadi down. Padahal ini adalah salah satu faktor yang paling penting sebenarnya ya, audien ini. Apalagi ini negara kita, jom kita sokong bersama, kita tengok bersama, kita membeli merchandise juga. Itu adalah sokongan yang padu yang membuatkan pencipta animasi itu sendiri itu semangat gitu loh. Dan ternyata di Malaysia juga disokong oleh pemerintahnya itu sendiri ya. Sebab kalau diikutkan guys, membuat animasi itu memang sangat sulit banget dan membutuhkan biaya yang cukup besar. Dan ternyata sokongan pemerintah juga padu ya, dan sokongan daripada rakyat Malaysia itu sendiri pun padu banget. Contohnya ini aja lah ya, pembuatan Proton ya, pembuatan kilang Proton ataupun brand Proton itu sendiri pun diminati rakyatnya sendiri gitu ya. Pro 2 juga diminati rakyat Malaysia itu sendiri. Bahkan Myvi kan sampai sekarang itu menjadi top nomor 1 penjualan kereta terbanyak, betul lah. Axia juga. Jadi luar biasa itulah guys ya. Jadi kita jangan condemn lah ataupun kita menghujat produk kita sendiri. Tohnya kalau kita maju, kita pun ikut nama nama negara kita pun harum juga gitu loh guys ya. Dan di sini Mimin juga berkata bahwa boleh belajar daripada animasi dari Malaysia guys ya. Sebab animasi di Malaysia itu dari tahun budak kampung tadi ya, Kampung Boy, dan juga terusan Bola Kampung, dan kemudian terus ada lagi Upin dan Ipin, itu selalu menceritakan perkampungan itu sendiri gitu loh ya. Perkampungan, situasi kampung seperti apa, dan di situ juga ada pasti akan ada pemainnya Melayu, India, dan juga Cina guys ya. Jadi di situ adalah salah satu culture yang diangkat dan kemudian bisa menyuguhkan imajinasi ataupun kampung Malaysia itu seperti ini gitu loh ya. Identitinya itu kayak begini gitu guys. Jadi kita tidak usah mengandai-andai kita ikut cara culture bully atau gimana, tidak usah guys ya. Yang penting itu kita tonjolkan culture Malaysia itu seperti apa. Apalagi di Indonesia, harusnya di Indonesia ini kan banyak sekali guys ya, banyak sekali suku bangsa ya. Jadi itu boleh diadaptasi ataupun dijadikan salah satu animasi yang super gitu ya, sebab banyak ceritanya gitu loh guys ya, betul tak? Jadi semoga aja kita ini ya, Indonesia Malaysia semakin maju bersama, bergerak bersama. Jadi kita bisa menempah nama kita di dunia gitu loh guys ya, walaupun dengan animasi, produk lokal dan sebagainya. Semoga aja guys ya, kita maju bersama lah. Jadi kita jangan saling sikut menyikut ataupun hujat menghujat, sebab kita ini muka kita pun hampir sama cuy. Jadi jangan jangan asik marah-marah ataupun menghujat satu sama lain guys. Kita coba tengok komenan di sini ada hujatan atau enggak guys ya. Oke, ini orang Malaysia semua ya. Salam dari Malaysia, yang paling signifikan di kartun Malaysia. Nah, ini Indonesia guys. Coba kita baca dulu ya. Yang paling signifikan dari kartun Malaysia yaitu perpaduan budaya multikulturalisme, sehingga kartunnya pun bahkan terkenal mulai dari Arab Saudi, Oman, Bahrain, Kuwait, Qatar, Irak, Iran, Tunisia, Aljazair, Mesir, Sudan, Libya, Australia, New Zealand, Singapura, Japan, South Korea, China, Hong Kong, Taiwan, India, Pakistan, Uzbekistan, UK, USA. Gila, panjang banget. Contoh Agent Ali, Ali bin Ghazali, Tok Dalang, Haji Senin bin Khamis. Perpaduan Islam dan Melayu, Ahtong Meme, Cina, Uncle Mutur, Jadid Singh, Devi, India. Bener, inilah Malaysia sesungguhnya, negeri yang diberkahi. Salam from Indonesia. Nah guys, ini mengakui juga ya, gua Indo tapi bangga akan prestasi Malaysia. Yang terbaik untuk Indonesia adalah harus legowo mengakui Malaysia negara yang diberkahi Tuhan. Indonesia harus banyak belajar ke Malaysia, mulai peradaban, teknologi, budaya, multikulturalisme dan lain-lain. Nah ini guys ya, ada yang mengakui juga. Animasi Malaysia memang level Disney. Nah memang keren banget guys. So komenan-komenan di sini ini orang Indonesia juga mengakui bahwa Malaysia ini
luar biasa ya pembuatan animasinya. Dan itu tadi aku suka ini dia menonjolkan culture dia gitu ya. Di situ ada Meme, ada Tok Dalang, ada Uncle Mutu, ada Jarjit, ada Mail, Upin Ipin, itu kan komplit gitu loh. Jadi keren banget guys. Mantap ya. Oke guys, mungkin sekian dulu ya untuk video kali ini. Semoga Malaysia berjaya, Indonesia juga berjaya dong pastinya, maju bersama gitu lah, beriringan, bergandeng tangan. Oke guys, see you the next video. Peace, love and respect from Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.